Ahibati ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pada kesempatan malam yang mulia ini, yang mana kita sampai di dalam babul ikhlas wa ikhdarin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizah wal khafiyah. Dan kita sampai pada hadis nomor 4 dan seterusnya, yaitu hadis wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri rawahu Muslim. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhr. Dikatakan dari Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Beliau dan bapaknya adalah sahabi. Beliau dan bapaknya adalah sahabi. Beliau berkata, kunna ma'an nabi, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, di dalam satu peperangan. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya di Al-Madinah, la rijalan, benar-benar ada orang-orang laki-laki, masirtum masiran, tidaklah kalian melewati satu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian melintasi satu wadi, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian, yakni di dalam pahala. Habasahumul marad, telah menghalangi mereka untuk ikut bersama kalian sakit. Di dalam satu riwayat, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka mengikuti kalian di dalam pahala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari riwayatnya sahabat Nabi Anas ibnu Malik, mudah-mudahan Allah meridainya. Beliau berkata, yakni Anas ibnu Malik berkata, raja'na min ghazwati Tabuk, kami kembali dari perang Tabuk, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana, sesungguhnya ada beberapa kaum, yakni beberapa orang, beberapa kaum, kelompok orang di belakang kita, bil Madinah, di kota Madinah, ma salakna syi'ban, tidaklah kita melewati satu syib adalah jalan di antara dua gunung. Ada dua gunung, tengah-tengahnya ada jalan, maka itu disebut dengan syib. Tidaklah kalian melewati satu satu jalan di antara dua gunung atau dua bukit,
wala wadiyan, tidak juga kalian melewati satu lembah, illa wahum ma'akum au illa wahum ma'ana, kecuali mereka inna aqwam khalfana bil Madinah masalakna syi'ban, tidaklah kita menempuh atau melewati satu jalan di antara dua gunung atau dua bukit, wala wadiyan, tidak juga kita melewati satu lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kita, yakni bersama kita di dalam pahala. Habasahumul udhr, mereka dihalangi untuk ikut bersama kami oleh udhur. Di dalam hadis yang mulia ini, hadis ini adalah hadis yang menunjukkan seperti yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu di dalam hadis yang pertama bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung daripada niat, dan untuk seseorang apa yang ia niatkan. Maka di dalam hadis yang mulia ini, kalau ada seseorang yang berniat dengan suatu amal saleh, akan tetapi kemudian orang itu terhalangi dari amal saleh itu oleh sesuatu perkara yang menghalanginya, udzur, maka sesungguhnya orang itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala daripada niatnya. Pahala daripada niatnya. Jadi yang dicatat oleh Allah adalah pahala dari niat. Kalau seseorang itu berniat dengan suatu amalan dari amal saleh, tapi kemudian dia tidak mampu melakukan dikarenakan terhalang oleh suatu udzur, maka orang itu mendapat pahala dari niatnya. Akan tetapi kalau orang itu memiliki kebiasaan di dalam perbuatan tersebut, maka ia tidak hanya mendapat pahala dari niatnya, akan tetapi ia akan mendapatkan pahala yang sempurna dari amalan itu. yakni ia mendapatkan pahala dari niat dan juga pahala dari amal. Hal ini dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit atau seorang hamba itu bepergian, maka akan dicatat untuk hamba itu apa yang biasa dia lakukan ketika dia mukim dan dalam keadaan sehat. Makanya apabila seseorang kebiasaannya adalah sholat berjamaah, tidak disangka dia tidur, kemudian ketiduran, maka begitu bangun sholat jamaah sudah selesai. Habasahumul udhr, dia dihalangi oleh udhur, maka Allah tabaraka wa ta'ala mencatat baginya niat berjamaahnya dan juga pahala berjamaah. Datang ke masjid, ternyata masjidnya sudah selesai.
yakni orang yang terbiasa seperti itu dia akan mendapatkan pahalanya. Demikian pula ketika seseorang biasa sholat sunnah, kemudian dia tidak bisa menunaikan karena udzur. Karena udzur, yakni udzur apa saja, bisa jadi karena kebutuhan, kesibukan yang dia tidak bisa tunda, ada tamu mendadak, kepingin ketemu dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia tidak sempat untuk menunaikan sholat. Maka dalam keadaan yang semacam ini dia mendapatkan pahala niat dan juga pahala amal ibadah tersebut. Demikian pula apabila seseorang yang biasa berpuasa Senin dan Kamis, kemudian secara tidak sengaja sakit sehingga tidak mampu berpuasa, atau safar sehingga tidak berpuasa, maka ia akan, dan contohnya di dalam hal ini banyak sekali. Adapun orang yang tidak terbiasa, maka dia hanya mendapatkan pahala dari niatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Hanya saja dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah harta dan ilmu. yakni rezeki itu diantaranya adalah ilmu. Yang jarang orang itu menganggap ilmu itu sebagai rezeki. Padahal ilmu itu adalah rezeki. Khairun minal mal. Dia lebih baik daripada harta. Tapi kadang orang yang soleh, seorang ustadz, dia mengeluhkan tentang kemiskinan dan minta rezeki tambahan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi rezeki yang lebih baik daripada harta. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang kita diajarkan untuk meminta tambahan itu adalah rezeki ilmu. Makanya Allah mengatakan wakul Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Zidni ilman, tambahilah ilmu dan berilah rezeki pemahaman. Maka razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fi. Maka ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yattaqi fihi rabbah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Wa yasilu fihi rahimah, ia menyambung dengan harta dan dengan rezeki yang Allah beri rahimnya, yakni kerabat-kerabatnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan ia mengetahui pada rezeki itu ada hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasul, fahada bi afdalil manazil, maka orang ini ada pada yang paling utama dari kedudukan. Yang paling utama dari kedudukan adalah kedudukan orang ini. Atahullahu razaqahullahu ilman, malan wa ilman. Maka ia mengamalkan ilmunya, dia berinfak, mempergunakan harta yang ia miliki untuk jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan subulul khair yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, abdun razaqahullahu malan walam au ilman walam yarzuqhu malan. Orang yang Allah beri rezeki ilmu tapi tidak diberi rezeki harta. Fahuwa shadiqun niyah. Orang ini jujur di dalam niatnya. Yaqulu, ia berkata, lau anna limalan, seandainya aku memiliki harta, la amiltu
bi amali fulan. Niscaya aku akan mengamalkan dengan amalnya si fulan yang pertama tadi. Maka dikatakan oleh Rasul, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dia dengan niatnya pahalanya sama. Yani disebutkan oleh biniyatihi, dengan niatnya. Maka pahala daripada niat, pahala daripada niat. Akan tetapi secara kedudukan yang pertama tetap lebih utama, karena ia mendapatkan pahala amal, sedangkan ini mendapatkan pahala niat. Maka orang yang memiliki memiliki niat yang baik, ia akan dicatat sebagai amal soleh. Niat itu sendiri adalah amal soleh. Niat itu adalah amal soleh. Sebaliknya, niat yang buruk itu adalah amal kejelekan. Makanya disebutkan di dalam hadis yang selanjutnya, kelanjutan daripada hadis ini. Kemudian yang ketiga adalah abdun razaqahullahu malan walam yarzukhu ilman. Maka kemudian hamba yang diberi rezeki oleh Allah harta tapi tidak diberi rezeki oleh Allah ilmu. Dia la yattaqi rabbahu fi. Dia tidak bertakwa kepada Allah di dalam rezeki yang Allah beri, tidak juga menyambung tali silaturahmi, tidak juga tahu tentang hak Allah pada rezeki yang Allah berikan. Maka orang ini orang yang buruk, dia mendapatkan dosa. Yang ketiga atau yang keempat adalah orang yang tidak diberi oleh Allah rezeki harta, tidak juga dikasih ilmu. Tragis. Harta tidak punya, ilmu tidak punya. Lebih parah lagi, dia punya niat yang buruk lagi. Sudah tidak nikmati, dapat balasan yang jelek di sisi Allah. Dia tidak bertakwa kepada Allah, dan dia mengatakan dengan niat yang shadiqah, niat yang benar-benar. Lau anna limalan, seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan mengamalkan dengan amalnya si fulan yang ketiga tadi. Dikatakan fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya, fa wizruhu masawa, dosa keduanya sama. Maka di sini ini yang menjadi dalil bagi kita bahwasannya yang dicatat itu adalah niat, pahala daripada niat. Sebagaimana yang dicatat itu juga adalah dosa dari niat. Orang yang memiliki niat yang baik, yang sungguh-sungguh, kalau dia sebelumnya tidak punya niat, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak mampu. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang meniatkan amal kebaikan, dia dicatat satu kebaikan. Dicatat satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia mengamalkan, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka dari itu ini menunjukkan tentang bahwasanya niat itu saja sudah mendapatkan pahala. Termasuk di sini siapa di antara kita yang rencananya haji tahun ini, namun kemudian gagal berangkat, tidak usah khawatir. Berarti ada 2 pahala yang menunggu. Pertama, pahala niat dari tahun ini, insya Allah pahala lagi pada tahun depan yang sesungguhnya. Karena niatnya pasti, niatnya pasti mau berangkat, tapi terhalang karena ada wabah ini. Maka dari itu ini semua adalah penghalang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang mulia ini dikatakan oleh Rasul, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran
wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang laki-laki yang kalian tidak menempuh suatu perjalanan, tidak juga melewati satu lembah kecuali mereka bersama kalian. Di sini menunjukkan bahwasannya di dalam perjalanan jihad pahala itu ditetapkan oleh Allah bukan hanya pada jihadnya, tapi pada perjalanannya pun juga ada pahalanya. Makanya di sini ada ajrul mamsyah, yakni ada pahala perjalanan. Setiap perjalanan, bahkan keletihan itu pun juga ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, yang insya Allah kita akan bahas di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Taubah ayat 119, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yagidu bihimul kuffar wala yaghidul kuffar wala yanalu min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu dikarenakan mereka tidaklah ditimpa oleh suatu kehausan, wala nasab, tidak juga oleh suatu keletihan, wala mahmasatun, tidak juga oleh suatu kelaparan di dalam berperang di jalan Allah, dan tidaklah mereka itu menginjak satu tempat yang menjadikan marah orang-orang kafir, dan tidaklah mereka itu menimpakan kepada musuh-musuhnya dari bencana kecuali dituliskan bagi mereka dengan itu semua pahala amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat yang mulia ini, yakni tidak ada apapun yang dilakukan oleh orang yang berjihad maka kecuali semuanya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan sebelum sampai ke medan perang, bahkan seseorang yang berjaga-jaga di pintu perbatasan atau di garis perbatasan, walaupun tidak terjadi perang, maka itu adalah ribat. Yang disebut dengan ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Yani berjaga satu hari di perbatasan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ini menunjukkan tentang besarnya pahala daripada berperang di jalan Allah. Ada mamsyah, yakni ada pahala perjalanan. Dan ini bukan sesuatu yang aneh, dikarenakan di dalam hadis pun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man tawadda'a fi baitihi fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu di rumahnya kemudian membaguskan wudunya, thumma yakhruj min baitihi ilal masjid la yukhrijuhu min baitihi illa lishalah aw la yakhruj min baitihi illa lishalah, tidaklah ia keluar dari rumahnya kecuali untuk salat, illa kataballah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan fi kulli khutwah, pada setiap langkahnya dihapus satu dosanya, dinaikkan satu derajat. Maka demikian pahala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala orang yang berjalan. Orang berjalan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka dari itu di antara perkara-perkara yang akan mengikat hati kita adalah kasratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah menuju masjid. Semakin seseorang itu
merasakan sesuatu yang berat di dalam perjalanan menuju masjid, maka semakin ketakwaan, kesungguhan dia di dalam beragama menjadi lebih hebat. Makanya orang yang pergi ke masjid dengan berjalan kaki jauh lebih baik daripada yang mengendarai. Kenapa? Karena ia berjuang, dia menunjukkan pengorbanan di dalam perjalanan menuju masjid, dan jelas itu akan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ini adalah perkara yang seperti yang telah kita sebutkan, seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemurah.